Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kaifa halukum anak-anak ustaz semuanya? Alhamdulillah, ana bi khair, alhamdulillah. Baik, anak-anak ustaz semuanya, kembali lagi bersama Ustaz, tapi dalam keadaan yang berbeda. Apa perbedaannya anak-anak Ustaz? Untuk hari ini, Ustaz Ujang akan mengajar mata pelajaran BAM. Ayo anak-anak Ustaz, masih ingat apa kepanjangan dari BAM? Iya, betul sekali. Budaya alam Minangkabau. Untuk tahun ini, pelajaran BAM adalah mata pelajaran yang baru anak-anak Ustaz. Ustaz masih ingat sebelumnya antum sudah belajar BAM pada kelas 3. Pada kelas 3 tahun yang dulunya anak-anak Ustaz. Nah, sekarang kembali lagi belajar BAM anak-anak Ustaz. Nah, untuk pelajaran BAM hari ini, Ustaz nanti akan bersama Ustazah Rizka. Antum nanti akan tahu siapa Ustazah Rizka. Nah, pada tahun ini anak-anak Ustaz diamanahkan untuk mengajar BAM di kelas 6 Darul Falah. Sedangkan Ustazah Rizka nanti akan mengajar pada 6 Darul Jannah dan 6 Darussalam anak-anak Ustaz. Nah, apa buku yang akan kita pakai untuk pelajaran BAM ini anak-anak Ustaz? Buku yang kita pakai nanti adalah buku Budaya Alam Minangkabau, penerbit Jasa Surya Padang. Coba anak-anak Ustaz perhatikan semuanya, ini bukunya. Nampak semuanya anak-anak Ustaz? Nampak semua bukunya anak-anak Ustaz semuanya? Nah, nampak semuanya anak Ustaz? Nah, buku ini bisa antum dapatkan atau antum beli di toko buku yang ada terdekat dengan antum. Buku Budaya Alam Minangkabau. Baik anak-anak Ustaz semuanya, mari kita buka pembelajaran pertama kita ini dengan membacakan basmalah. Mudah-mudahan belajar kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, pelajaran kita untuk pertama ini adalah tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Sistem kekerabatan di Minangkabau. Nah, coba anak-anak Ustaz perhatikan papan tulis semuanya. Ya, tolong diperhatikan semuanya anak-anak Ustaz. Di papan tulis, Ustaz Ujang membuat silsilah atau bahasa Wawaknya anak-anak Ustaz ranji. Nah, di sini ada nenek, ada mama, ada ibu, mama, ibu. Nah, si nenek ini dia memiliki 4 orang anak. 4 orang anak ini ada ini anak yang pertama laki-laki, ini anak yang keduanya perempuan, anak yang ketiga adalah laki-laki, dan anak yang keempat adalah perempuan. Nah, di sini anak-anak Ustaz, kita posisikan dirinya di sini adalah ini sebagai antum di sini, antum sebagai anak perempuan. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, kekerabatan itu bisa terjadi karena 2 hal. Yang apa yang pertamanya anak Ustaz? Yang pertama adalah karena adanya hubungan bertali darah. Itulah yang pertama sebab terjadinya kekerabatan. Nah, hubungan bertali darah kita contohkan anak-anak Ustaz. Ini antum di sini. Nah, ini antum, ini adalah ibu. Ibu terjadi juga karena ada hubungan bertali darah, ada hubungan darah kita dengan ibu. Nah, ini saudara laki-laki dari ibu, mama. Mama juga ada hubungan darah dengan ibu kita. Nah, hubungan yang saudara perempuan dari ibu kita, apa kita panggil anak-anak Ustaz? Iya, kita panggil ET. ET ini juga memiliki hubungan tali darah juga. Saudara laki-laki dari ibu kita, apa tadi anak Ustaz? Mama. Iya, mama juga karena hubungan tali darah. Orang tua perempuan dari ibu kita, apa kita panggil? Kita panggil nenek. Itu yang pertama anak Ustaz, terjadinya hubungan kekeluargaan.
karena hubungan bertali darah. Nah, yang kedua, hubungan kekerabatan ini terjadi karena adanya ikatan perkawinan. Nah, seperti mama menikah nanti. Nah, mama nanti menikah dengan perempuan, pujaan hatinya. Nah, dalam hal ini kita panggil apa istri mama namanya anak-anak Ustaz? Iya, karena ada hubungan di luar hubungan bertali darah. Kita panggil nanti namanya ante, atau kita panggil juga dengan amai. Dan ini adalah hubungannya bukan bertali darah, karena adanya hubungan perkawinan anak-anak Ustaz. Baik anak-anak Ustaz, kita mengenal sistem kekerabatan di Minangkabau itu ada namanya sistem kekerabatan matrilineal. Apa namanya anak Ustaz? Sistem kekerabatan matrilineal. Nah, apa itu sistem kekerabatan matrilineal itu anak Ustaz? Nah, kita coba menerjemahkan. Matri artinya ibu, lineal artinya garis. Jadi, sistem matrilineal itu adalah sistem berdasarkan garis keturunan ibu. Atau sistemnya ini kekerabatan itu adalah dari pihak yang perempuan semuanya anak-anak Ustaz. Coba perhatikan bagan yang Ustaz buat ini. Nah, sengaja Ustaz buatkan dari nenek. Nenek adalah perempuan. Nah, ibu juga perempuan. Nah, ketika ibu nanti memiliki anak laki-laki, anak perempuan, maka dia namanya matrilineal juga. Ketika anak ini menikah nanti dan dia mempunyai anak perempuan, maka keturunannya sampai ke bawah yang berhubungan dengan anak perempuan, maka itu namanya sistem kekerabatan matrilineal namanya anak-anak Ustaz. Itu yang dianut oleh orang Minangkabau. Nah, dan ini beda dengan sistem kekerabatan dengan daerah lain anak-anak Ustaz semuanya. Ada satu lagi anak Ustaz, sistem kekerabatan namanya yaitu sistem kekerabatan patrilineal. Patri artinya ayah, lineal artinya garis. Berarti garis keturunan berdasarkan ayah. Dan garis keturunan berdasarkan ayah ini banyak dianut oleh daerah lain seperti daerah Jawa. Nah, perhatikan bagian berikut ini anak-anak Ustaz. Nah, berarti keturunannya bukan dari nenek lagi, tapi berdasarkan kakek. Nah, dari yang laki-laki kakek. Nah, dari keturunan mama nanti diambil. Ketika nanti mama kita menikah dengan tante kita, ketika dia memiliki anggota keluarga, lahir anaknya laki-laki, sampai yang laki-laki berikutnya, itulah yang dinamakan dengan sistem patrilineal. Sudah nampak bedanya anak-anak Ustaz? Kalau matrilineal khusus orang Minangkabau berdasarkan garis keturunan si ibu, sedangkan patrilineal adalah berdasarkan garis keturunan ayah. Anak-anak Ustaz, sekarang kita akan masuk. Ada 5 unsur yang paling dominan dalam sistem kekerabatan matrilineal yang harus antum ketahui. Yang pertama, sistem dalam matrilineal ini adalah, yang pertamanya adalah dia berdasarkan garis keturunan ibu. Ini lihat, dari nenek anak Ustaz, ibu, anak perempuan sampai anak perempuan berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perkawinan harus dengan kelompok lain. Contoh, si ibu bersuku pilihan, maka si ibu ini dia tidak boleh juga menikah dengan suku pilih yang lain, harus dengan kelompok lain. Seperti si ibu nanti menikah dengan suku Caniago atau suku yang lainnya. Yang penting dia menikahnya ibu tersebut tidak dalam satu suku. Yang ketiga, ibu memegang peranan penting dalam hal pendidikan. Bagaimana supaya anak-anak ini menjadi pintar, berhasil, maka si ibu inilah yang menjadi tonggak untuk bagaimana anak-anak ini biar berhasil dalam pendidikan. Yang ketiga adalah harta pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenakan. Nah, ketika si anak perempuan ini besar, nah mama nantilah yang berperanan penting dalam mengurus anak kemenakannya, terutama harta warisan yang diberikan nanti kepada
anak perempuan. Nah, yang kelima anak-anak Ustaz, perkawinan bersifat matrilineal itu adalah suami atau ayah atau anak-anak bertempat tinggal di rumah istrinya sesudah perkawinan. Jadi ketika terjadi hubungan perkawinan anak-anak Ustaz semuanya, maka si laki-laki ini harus tinggal di rumah istri. Nah, itu namanya dalam perkawinan bersifat matrilineal. Tinggal di rumah istri, tinggal di situ, mengurus keluarga, tinggal di rumah istri semuanya sampai nanti mereka mampu membuat rumah sendiri. Nah, itu pembelajaran kita pada hari ini anak-anak Ustaz. Mudah-mudahan antum mengerti semuanya bagaimana sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau tersebut. Apa namanya tadi anak Ustaz? Sistem kekerabatan matrilineal. Nah, tugas antum di rumah, silakan antum buat ranji dimulai dari nenek seperti yang Ustaz buatkan ini. Buat namanya nanti. Siapa nama nenek antum? Nenek antum tersebut berapa orang anaknya? Nah, yang khusus antum buat di sini adalah dari yang perempuan. Oh, ibu antum nanti berapa orang anaknya? Oh, ente berapa orang ente. Dan ente tersebut berapa orang juga anaknya? Antum buat ranjinya nanti anak-anak Ustaz. Mungkin demikian. Mari kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.